Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Saputra, NIM 191113014, Prodi Ekonomi Syariah, semester 7D. Di sini saya akan membahas sedikit tentang bisnis plan dan sablon baju. Disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi kelayakan bisnis. Diberikan oleh Bapak Rahmat Putra Ahmad Hasibuan MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelum saya akan membahas tentang materi saya, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya tidak menatap peluang bagi Anda untuk bisa merintis sebuah usaha. Sebagai macam peluang bisnis sampingan bisa Anda jalankan untuk mendatangkan untung besar setiap bulannya. Contohnya saja seperti usaha sablon baju yang bisa Anda mulai dengan modal ringan dan mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Di sini ada dua macam aspek, yaitu aspek pasar dan aspek pemasaran. Aspek pasar ada berbagai macam sebagai berikut, yaitu umum, pasar, dan sasarannya. Usaha sablon kaos ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dari awal dengan membuka satu outlet yang berlokasi di rumah. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diterapkan, maka pemilik akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang-cabang lainnya. Kedua, jenis produk yang dipasarkan. Produk yang saya pasarkan merupakan sablon baju kaos dengan berbagai bentuk desain yang menarik agar konsumen terkesan dengan desain baju tersebut. Target pasar yang saya lakukan yaitu sablon baju kaos bisa pakai oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia sekalipun. Sablon baju yang saya lakukan yaitu desainnya sangat menarik dan awet agar konsumen tersebut tertarik. Pesaing yang saya alami untuk saat ini, kami mempunyai beberapa pesaing seperti sablon kaos digital. Namun, pengaruh pesaing terhadap usaha sablon baju digital sedikit berpengaruh karena para pesaing sudah terlebih dahulu menggambar sablon digital dan juga tempat penjualannya yang cukup strategis sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar tempat tersebut dan sering memilih sablon kaos digital. Sasaran pembeli. Sasaran saya ini adalah para organisasi di kampus, seragam baju, pengusaha, klub motor, klub mobil, dan seperti pemilihan umum pemilu atau pemilihan daerah pilkada. Keenam, yaitu diferensial. Strategi diferensial yang dilakukan sablon kaos adalah diferensial produk yang mencakup pada desain yang menarik, yaitu terdapat berbagai bentuk desain yang rapi dan awet agar konsumen merasa puas dengan desain sablon tersebut. Ini dan ada juga macam STP. STP yaitu adalah segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation ini dilakukan dengan berbagai pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, dan pendidikan pekerja. Dan ini ada lagi yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran terdiri dari promosi, pengembangan pasar, pengembangan produk, dan langkah-langkah promosi. Promosi yang saya lakukan yaitu yang akan kami lakukan dengan menyebarkan brosur ke tempat-tempat ramai dan menyebarkannya di sosial media seperti blogger, Facebook, Twitter, BBM, dan lain-lain. Kedua, yaitu pengembangan pasar. Setelah berhasil pada usaha pertama ini, kami akan mencoba untuk membuka cabang sablon baju kaos
baik di dalam kota maupun di luar kota, agar nantinya para konsumen lebih mengenal keunikan dan desain baju kaos tersebut. Ketiga, pengembangan produk. Pengembangan usaha ke depan untuk usaha sablon baju kaos ini hanya dikembangkan dengan cara memasarkan hasil desain kaos yang terbaik kepada para konsumen. Sablon baju yang unik dan menarik pastinya akan menjadi salah satu daya tarik bagi para konsumen. Keempat, yaitu langkah-langkah promosi. Pada permulaan, kami akan mencoba memberikan potongan harga pada konsumen dan terus mempertahankan cita rasa yang kami punya tanpa menghambatkan ke arah yang lebih buruk. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisa 4P, yaitu produk, hook, price, promotion, dan place. Produk yang saya lakukan yaitu produk yang nantinya akan dihasilkan adalah kaos, spanduk, bendera, dan lain-lain. Namun di sini kami lebih fokus memproduksi kaos dan gambar sablon kaos. Berikut langkah-langkah cara pembuatan sablon pada kaos. Proses yang pertama yaitu cetak gambar desain pada screen sablon dengan cara menempelkan gambar pada screen dan diberikan cairan khusus hingga merata dan diamkan kepada beberapa jam. Kedua, setelah cetakan jadi letakkan screen pada alas screen. Ketiga, buat pola kaos pada kain kemudian gunting. Keempat, letakkan pola kain tersebut pada alas datar atau papan. Kelima, letakkan kaos tersebut di bawah screen sablon. Keenam, kemudian berilah cat sablon pada screen sesuai warna yang akan dibuat. Ketujuh, screen kemudian diletakkan di atas kain kaos. Usahakan letaknya lurus dan pas pada kaos sesuai yang diinginkan. Kedelapan, setelah pas meratakan cat sablon pada screen hingga rata menyeluruh pada gambar. Kesembilan, setelah rata angkut screen dan keringkan kaos. Kesepuluh, setelah kering kemudian sablon lagi untuk tahap kedua agar lebih jelas, tebal, dan bagus. Ke-11, setelah sablon tahap kedua selesai dan kering, gabungkan susunan pola kaos dan dijahit. Ke-12, kaos pun jadi dengan gambar yang memuaskan. Selanjutnya, yang kedua yaitu harga jual, price. Harga yang ditetapkan sesuai dengan banyaknya warna sablon, ukuran kaos, dan jenis kain. Berikut rincian harganya. Ukuran M ke bawah, yaitu semi katun, sablon lebih 3 warna, yaitu 130.000. B, semi katun, sablon kurang dari 3 warna, yaitu 120.000. C, katun, sablon lebih 3 warna, yaitu 150.000. D, katun, sablon kurang dari 3 warna, yaitu dengan harga 140.000. Ukuran M ke atas. Yang pertama yaitu semi katun, sablon lebih 3 warna, 130.000. Ke B, semi katun, sablon kurang dari 3 warna, 120.000. C, katun, sablon lebih 3 warna, 150.000. D, katun, sablon kurang dari 3 warna, 140.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek keuangan. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Setidaknya untuk sementara kebutuhan modal pembukaan usaha kaos sablon berkisaran 10 jutaan. Modal yang diperlukan ini belum termasuk perlengkapan mesin sablon dan juga peralatan lainnya untuk kebutuhan peralatan untuk kaos sablon. Yang saya keluarkan yaitu dana yang saya keluarkan yaitu 1 meja sablon dengan sekitaran harga 3.500.000. Kedua, high dryer 1 unit sekitaran harganya Rp500.000. Ketiga, kipas angin 1 unit Rp250.000. Keempat, meja untuk abstrak 1 unit sekitar Rp2 juta. Kelima, raket 3 unit Rp250.000 atau sekitaran Rp750.000-an. Itu yang paling bagus. Keenam, screen sablon 4 unit dengan harga Rp200.000 dan pengeluaran dana saya sekitaran Rp800. 7, mesin stream air 1 unit dengan harga Rp500.000.
Kedelapan, tinta sablon. On, 1 unit sekitaran Rp25.000. 9, mesin curing. Dengan 1 unit dengan sekitaran harga Rp2 juta. Bahan baku untuk diproduksi. Bahan baku yaitu 50 pieces, penghasilan kotor sekitaran 2 juta dan penghasilan bersih sekitaran Rp750.000. Kedua, 60 pieces kaos, terus penghasilan kotor itu 2.400.000. Penghasilan bersih saya sekitaran Rp900.000. Selanjutnya, aspek organisasi dan manajemen. Saya memiliki 2, yaitu resiko hambatan dan tindakan alternatif. Resiko hambatan yang saya alami, selain memiliki peluang usaha, kami juga memiliki resiko yang harus dihadapi dan dicari solusinya. Beberapa resiko yang mungkin akan kami hadapi diantaranya adalah: yang pertama, persaingan. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak sablon baju yang dikreasikan dan dimodifikasi dari aslinya, sehingga banyak konsumen juga akan melirik produk-produk seperti itu, atau bisa jadi pesaing dapat menjiplak hasil produk yang dibuat secara mentah. Kedua, daya tahan produk. Usaha sablon baju bersifat tahan lama. Produk yang kami hasilkan ini adalah pakaian yang paling dibutuhkan oleh manusia, apalagi zaman sekarang. Anak muda pasti senang dengan model-model tren zaman sekarang. 2. Tindakan alternatif. Tindakan yang akan kami lakukan untuk mengatasi resiko dan hambatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, persaingan. Usaha yang kami lakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan melakukan promosi produk secara berkeseimbangan, serta membuat produk dengan tampilan menarik dengan berbagai warna sesuai dengan selera konsumen yang diminati pada saat ini. Selain itu, menggunakan hak cipta dan produk yang dihasilkan jika produk ini sudah berhasil. Kedua, daya tahan produk. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah bisa memperkirakan beberapa jumlah penjualan setiap harinya sehingga produk bisa habis setiap harinya. Mungkin begitulah hasil analisis saya terhadap studi kelayakan bisnis di bidang sablon baju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.